Pulau Sumatera, pulau yang terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah, kini hancur luluh lantah. Jutaan orang di 3 provinsi harus tabah menghadapi bencana, banjir bandang, dan tanah longsor. Tidak sedikit di antara mereka yang meregang nyawa hingga hilang entah di mana. Kini canda dan tawa seolah hilang, tangis dan luka menyelimuti Pulau Sumatera. Lalu sudah seberapa peka pemerintah dalam menyelamatkan nyawa rakyatnya? Inilah episode khusus, episode ke-52 di Poin Investigasi. Saya Dio Pengeru Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Pulau Sumatera, Provinsi Aceh. Dari pemerintah belum ada, air bersih nggak ada, semua nggak ada di sini. Cuma nyawa yang kami bawa sama baju di badan. Dengan kondisi seperti ini, Bapak biasanya jalan kaki berapa jauh? Kalau sini Pak, sekitar 1 kilo ada Pak. Kondisi Pak Yus yang harus berjalan setiap hari mencari bantuan dengan kondisi itu tidak mudah ya. Kami minta tolong sama tim SAR pun, tim SAR tidak berani nolong, entah apa, pokoknya tidak ada lah penolongan kami. Setelah saya menginjakan kaki di Pulau Sumatera, saya melihat satu hal yang cukup memilukan, bahwa ada rumah yang bahkan akibat banjir bandang bergeser dan berada di tengah jalan. Makanan, minuman, Bu, air bersih mungkin cukup. Ini air apa, Bu? Ini air sumur. Boleh saya lihat, Bu? Saya lihat ya. Air sumur. Maaf ya. Ini diminum juga, Bu? Ya itu kami tembus, Pak. Tembus. Ini bahkan ada mobil-mobil bermuatan besar, sekitar 2 meter lebih ya, dan ini tersangkut. Bisa dibayangkan betapa besarnya banjir bandang yang kala itu terjadi. Tepatnya di Kecamatan Kuala Simpang, yang kemudian terdampak paling parah. Yang tidak kalah mengenaskan adalah kondisi dari rumah warga. Kondisi Bapak sehat, Pak? Bapak kan kurang sehat cacat. Bantuan itu kan rebutan lah. Bapak mana bisa? Kalau tolak dikit aja jatuh. Saya kira pemerintah sudah berbuat ya yang terbaik. Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik. Saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Dana tanggap darurat itu sekitar 2 miliar, Pak. 1 tahun, sangat tidak cukup. Apakah Bapak berharap dan menginginkan bahwa status bencana di Aceh Tamiang ini dinaikkan menjadi bencana nasional? Kami sangat berharapkan bisa dinaikkan statusnya untuk menjadi bencana nasional. Setelah saya menginjakan kaki di Pulau Sumatera, saya akan coba memotret seperti apa kondisi di Provinsi Aceh yang porak-poranda. Saya sedang menyisiri jalan lintas Sumatera Utara menuju ke Aceh. Lokasi saya sudah berada di Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Kecamatan Kejuruan Muda. Saya melihat satu hal yang
Cukup memilukan bahwa ada rumah yang bahkan akibat banjir bandang bergeser dan berada di tengah jalan. Saya akan coba mendekat, saudara. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Bapak rumahnya yang mana Pak? Ini rumahnya. Terendam Pak? Terendam lah, airnya sampai di situ. Terendam itu air sampai atas, Seng. Ibu rumahnya yang? Ibu rumahnya ini. Ini? Oh, ini ibu sama bapak? Ya. Baik. Kami nggak bisa menyelamatkan apapun, habis cuma nyawa yang kami bawa sama baju di badan. Kalau semua warga-warga di sini ya gimana ya kita bilang ya kan kayak Semua parah, Mbak. Semua parah ya Nggak kan. usah khawatirkan kami sehat semua. Orang airnya Kondisi sehat, Bu, ya? Kami sehat kami semua. Kami bertahan di atas sana, di atas Ini Seng. apa? Terus kami lari ke sana karena air terlalu tinggi. Kami lari ke kecamatan. Ini rumahnya bahkan pindah ke tengah jalan Iya. karena bergeser akibat banjir bandang. Iya. Oke. Saya izin lihat rumahnya dulu ya Bu ya. Ya boleh, Pak. Silakan. Izin ya Pak. Saya tunjukkan saudara, ini rumah yang bisa dilihat ya bagian dalamnya. Ini rumah yang biasa ditempati warga dan berpindah ke tengah jalan akibat banjir bandang yang terjadi. Oke. Bisa dilihat ya, ini jalan 2 jalur dan 1 jalur ditutupi oleh rumah yang telah bergeser. Mungkin bisa ditunjukkan. Ibu yang punya rumah ini. Dari situ habis sana. Awal rumah ibu itu di mana, Bu? Di sana. Ceritanya bisa bergeser ke tengah jalan itu seperti apa, Bu? Nggak tahu, nggak nampak gitu Pak. Kami mesti diungsian, ternyata dari sini udah di jalan. Oh, ibu sudah mengungsi karena banjirnya seatap, Bu ya? Udah apa? Jadi kami ngungsi ke sana. Orang yang bilang-bilang, Gede Opung udah geser katanya. Ya cuma ada lagi, awak nggak bisa nengok kan. Oke. Boleh saya ke sana, Bu, ke tempat titik rumah ibu seharusnya berada, di mana persisnya, Bu? Di mana, Bu? Ini ya, yang ada pohon-pohon ini? Iya, ini kosong ini Pak. Oh, lahan kosong ini adalah rumah ibu ya? Iya, newa aku di sini Pak. Dan karena banjir bandang, bahkan rumah ibu pindah ke tengah jalan. Mungkin ada yang ibu sampaikan, Bu, mengingat rumah ibu kan saat ini di tengah jalan. Apa yang ingin ibu sampaikan, Bu? Saya mau minta tolong, dibantu saya entah geser itu pun. Tadi bantulah saya Pak. Ya aja. Semoga suara ibu didengar, Bu ya, dan rumah ibu segera kembali dapat kembali seperti semula. Terima kasih. Ya, Pak, ya. Baik, terima kasih ya, Bu ya. Tunjukkan saudara, ini rumah Opung yang tadi saya wawancarai, dan memang harus betul-betul bersebelahan dengan kendaraan yang melintas, bahkan kendaraan-kendaraan besar, karena berada di tengah jalan. Oh, dibantu, Bu ya. Saya izin lihat, Bu ya. Boleh. Ini bisa naik ya? Naik boleh. Ini pelan-pelan ya. Saya akan coba naik, saudara, untuk melihat kondisi nenek. Boleh naik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pelan. Naik aja nggak apa-apa. Izin, Bu ya. Setelah bencana ibu tinggal di sini. Iya. Ibu naik ke loteng. Tapi ibu naik turun rumah Ini kan panggung ini naik lewat sini, Bu, lewat tangga ini. Berarti Kami tolak gini. Oh, ibu bawa. Iya, kalau nggak bisa. Kami tolak gini, kami naikkan. Makanan, minuman, Bu, air bersih mungkin cukup. Ini air apa, Bu? ini air sumur. Boleh saya lihat, Bu? Saya lihat ya. Air sumur. Maaf, Bu ya. Ini Jadi kayak mana? dipakai buat apa, Bu? Udah cuci muka, udah cuci piring, kadang-kadang diminum lagi. Ini diminum juga, Bu? Ya itu kami rambut Pak, kan rambut dulu itu. Masih nggak ada. Kenapa ini lagi kasih orang botak kemarin ya? Ini saya lihat ya, Bu ya. Karena sama sekali nggak ada bantuan apapun, itulah yang kami minum.
Ini air sumur ya, saudara, yang digunakan untuk membersihkan diri, termasuk juga diminum, Bu ya? Ya iyalah, kalau nggak ada alasan gimana? Diminum. Syukurin. Ya. Allah masih kasih. Nanti kalau nggak minum, tapi minum apa? Makan apa? Ya. Minum aja menyelamatkan sekitar. Bisa dilihat ya, kebersihannya memang tentu tidak bersih, Bu ya. Tidak bersih, Tapi memang tempatnya tidak ada pilihan lain ya. Nah, nggak ada lagi, itu kami minum. Gimana lah? Namanya nggak ada. Ya, oke. Baik. Mudah-mudahan setelah aksesnya bisa masuk, Bu ya, bantuan segera datang supaya Ibu juga bisa makan, minum dengan layak ya, Bu ya. Alhamdulillah, amin. Ya Allah, ya Tuhan. Bu, sehat-sehat selalu, Bu ya. Hati-hati selalu. Makasih, Bu ya. Saya turun ya, Bu ya. Iya. Hati-hati, Bu. Kasih, Nak. Iya. Saudara, tidak hanya rumah yang bergeser ke tengah jalan, tapi saya akan tunjukkan. Ini bahkan ada mobil-mobil bermuatan besar. Tentu beratnya tonan, saudara. Dan bisa dilihat, saya akan tunjukkan. Muatan sebesar ini bisa tersangkut di pagar yang mungkin kurang lebih tingginya sekitar 2 meter lebih ya. Dan ini tersangkut. Tidak hanya satu, tapi juga ada beberapa kendaraan berat lainnya yang juga tersangkut, bahkan menimpa truk di bawahnya, saudara. Saya akan tunjukkan lebih dekat. Bisa dilihat ya. Kendaraan bermuatan besar seperti ini saja bisa terangkut banjir bandang yang terjadi di Aceh Tamiang. Bisa dibayangkan betapa besarnya banjir bandang yang kala itu terjadi. Bisa digambarkan bahwa kendaraan-kendaraan ini bahkan belum tersentuh oleh aparat karena tidak ada garis polisi sama sekali, bahkan ketika situasinya ataupun posisinya berbahaya seperti ini. Saya akan coba masuk ke dalam. Bisa ditunjukkan ya. Ini kendaraan besar yang tadi juga saya gambarkan dari samping, dan ini tampak lainnya. Oke. Sementara di bagian dalam bisa dilihat kondisinya. Pak, izin lihat ya, Pak ya. Kondisinya tumpang tindih seperti ini. Bapak pemilik tempat ini, Pak? Ya, saya gudang ini, Pak. Dengan Bapak siapa? Zulkifli, Pak. Pak Zulkifli Dipo, Pak, dari Kompas TV, Pak. Ya, terima kasih. Pak, izin kalau saya tadi melintas ya, Pak ya. Saya mau ke Kuala Simpang, saya melintas di jalan ini dan melihat truk-truk ini sampai tumpang tindih seperti ini. Ceritanya seperti apa, Pak? Itulah ketika banjir tanggal 27 kemarin, kan air masih sedikit tuh, Pak. Iya. Kami masih di sini sebenarnya, masih nunggu. Bapak di sini? Iya, saya di sini, tinggal di sini. Oke. Tiba-tiba udah agak sore, agak naik sedikit. Jadi kan kami nggak yakin bahwasanya itu air nggak naik lagi. Langsunglah kami pergi ke galon sana, bawa mobil. Tidur di mobil, tiba-tiba bangun pagi udah segini airnya, Pak. Oke. Di tangki. Turun lagi kami, naik ke bukit sana, ke bukit di belakang galon sana. Besok tiba-tiba udah kayak gini, Pak, semua nih. Bapak balik lagi ke sini sudah seperti ini. Udah seperti ini. Boleh kita lihat ya, Pak ya, ke dalam, Pak ya? Silakan, Pak, silakan. Tadi saya lihat di luar ada dua, Pak. Dua kendaraan berat. Ini biasanya digunakan untuk mengangkut apa? CPO nih, Pak. Oh, CPO ya? Iya. Oke. Dan di sini juga ada satu lagi. Oh, bahkan ada dua ya? Iya. Nata yang tersangkut. Oke. Kalau dari informasi yang beredar, berarti banjirnya setinggi apa, Pak, di sini, Pak? Ini lewat sini, Pak. Kalau itu galon sana tuh udah nampak cuma merahnya aja tuh galon. Rata semua, Pak. Rumah-rumah masyarakat kita di sini, Pak. Tingginya lebih dari ini? Iya, Pak. Oke. Kena seng kita tuh, Pak. Seng kena semua ya, Pak ya? Ini bagian bawahnya ya, saya bahkan bisa melihat bagian bawahnya. Tentu ini tidak cukup aman, tapi saya akan tunjukkan, saudara. Ini salah satu truk tangki lagi ya, yang berada di atas truk lainnya. Oke. Pak Zul, izin Pak, tapi sejauh ini, kan kalau kita lihat apa ya, ini kan cukup berbahaya, Pak ya. Kita tidak tahu, tentu kita tidak harapkan, tapi bisa saja mungkin bergeser dan lain sebagainya. Ya, betul. Itu kan sudah ada bantuan mungkin, Pak, dari aparat, belum ada, Pak? Pak. Belum ada sama sekali. Sudah ada yang datang belum sini? Belum ada, Pak. Sama sekali? Belum, Pak. Iya, ini nyenggol sedikit bisa jatuh terus tuh, Pak. Betul. Makanya kita hati-hati juga di dalam gudang nih.
bersih-bersihkan nih. Dan akses pintu masuk ini tertutup 2 truk tangki ini ya Pak ya? Iya Pak. Ini kalau goyang sedikit jatuh nih Pak nih. Iya, Ini kan bisa dilihat ya. nyokong itunya aja tuh. Nyokong apa? Bemper depan ya? Bemper depan itu aja sedikit. Oke. Ya semoga bantuan dari pemerintah cepat sampai lah Pak kemarin, itu aja. Karena masyarakat pun banyak yang nggak ada makan, beras pun mahal Pak. Saudara, tidak hanya di pusat perkotaan Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Kecamatan Kuala Simpang, yang kemudian terdampak paling parah dari banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu, saya akan tunjukkan bahwa yang tidak kalah mengenaskan adalah kondisi dari rumah warga yang kemudian berada di pinggir dari Sungai Tamiang. Saya berada di atas jembatan Tamiang. Ini adalah deretan rumah warga yang bisa dikatakan beberapa di antaranya hilang dan hancur, tersapu oleh banjir bandang. Kita akan coba turun ya saudara, untuk melihat secara langsung seperti apa kondisi dari warga yang nampaknya masih bertahan pasca banjir bandang terjadi akhir November lalu untuk kemudian tinggal di rumah mereka. Ini adalah salah satu akses untuk menuju ke perumahan warga yang terdampak banjir bandang dan kondisinya berlumpur persis di bantaran Sungai Tamiang. Ini bisa dilihat ya. Ini salah satu area yang terdampak paling parah. Lumpurnya ini mungkin hampir sebetis orang dewasa, saudara. Bisa dilihat kehancurannya, mungkinnya ini tiang listrik lalu lantah juga, tersapu banjir bandang, termasuk juga perumahan warga yang hancur. Dan ini situasi di bawah ya, di bawah dari jembatan Tamiang, yang begitu banyak perumahan warga di sini hancur, bisa ditunjukkan ya, sebelah sana hancur. Bapak izin boleh ngobrol sebentar Pak? Bapak membawa beras ini dari mana Pak? Saya dari atas titik tadi Pak, ada orang yang ngasih Pak. Ada yang ngasih? Ada yang ngasih Pak. Bapak jalan sendiri? Jalan sendiri Pak. Mohon maaf ya Pak ya, dengan kondisi seperti ini Pak. Iya Pak. Rumah Bapak? Hilang Pak, hanyut. Hilang? Titiknya di mana Pak? Saya paling ujung Pak. Paling ujung? Ini Bapak mau kemana? Saya balik ke sana Pak. Boleh saya ikut mungkin Pak? Bapak mau balik sekarang atau nanti? Sekarang Pak. Boleh saya ikut? Boleh. Oke. Okay. 25 orang kami di atas Pak. Kalau nggak makan mungkin ada 3 hari nggak makan kami Pak. Dengan minum pun kami dengan air sungai tadi kami rebus. Gelap hujan Pak, dengan keadaan hujan tidak bertenda. Dalam hujan-hujan kami bertahan hidup.